Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran online pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kita akan melanjutkan part 2, bab 1 untuk kelas 12 tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita belajar lebih lanjut, alangkah baiknya kalian menyiapkan segala sesuatu yang kalian butuhkan untuk menunjang pembelajaran seperti buku tulis. Dan jangan lupa untuk berdoa ya. Pernahkah kalian melihat maupun mendengar adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia di sekitar kalian? Atau kalian pernah melihat itu di televisi, mendengarkan di radio, maupun di surat kabar, atau di sosial media? Misalnya kasus-kasus pelanggaran yang sering terjadi, kasus pelecehan, kasus penganiayaan, pembunuhan. Nah, itu merupakan banyak kasus yang terjadi di sekeliling kita. Dan itu adalah salah satu contoh kasus yang melanggar hak asasi manusia. Kompetensi inti dan kompetensi dasar ini untuk materi kali ini. Kalian bisa baca sekilas. Tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu nanti kalian dapat menghargai perbedaan yang merupakan anugerah Tuhan, tanggap dan proaktif terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia, terus menganalisis nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan kasus pelanggaran HAM, dan nanti kalian harapannya bisa menyajikan hasil analisis pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara itu terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Contohnya adalah kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagai mestinya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu sisi saja ya untuk beberapa kasus pelanggaran HAM. Selanjutnya, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Dan ini yang berasal dari diri sendiri ya, sikap egois dan tidak mau memberikan orang lain kesempatan untuk memperoleh haknya. Yang kedua, adanya rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini jadi cinta tanah airnya masih kurang. Terus yang ketiga, sikap tidak toleran. Nah, jangan sampai kita ingin memenuhi hak kita, ingin menunaikan kewajiban, tetapi kita tidak mau bertoleran kepada orang lain. Jangan sampai itu terjadi. Yang keempat, ada penyalahgunaan kekuasaan. Biasanya penyalahgunaan kekuasaan ini mereka yang melakukan adalah aparat negara maupun pemerintah. Jadi karena mereka memiliki jabatan yang tinggi, memiliki kekuasaan, mereka dapat menggunakan kekuasaan tersebut untuk misalnya memberikan keadilan pada orang-orang yang harusnya mendapatkan hukuman yang berat karena yang dilakukan adalah termasuk pelanggaran HAM berat misalnya. Terus yang terakhir ada penyalahgunaan teknologi. Pelanggaran hak asasi manusia berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia
dan sebagainya. Kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya, yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oleh oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi dan sebagainya. Ini salah satu yang miris ya, soalnya masih ada banyak sekali kasus di lapangan di mana adanya perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum. Mereka melihat si pelanggar hukum ini seorang yang kaya raya atau pejabat tinggi, maka diberlakukan yang berbeda. Itu masih banyak sekali kita temui. Terus yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan masih sangat tinggi dan angka pengangguran semakin tinggi, di mana menyebabkan semakin tingginya juga kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Selain itu juga masih ada kasus-kasus tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama, angka putus sekolah yang tinggi, dan masih banyak sekali pelanggaran hak cipta. Contoh kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, ini saya kasih contoh beberapa saja. Yang pertama ada kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin, peristiwa Aceh, peristiwa Trisakti dan Semanggi. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Contoh yang ringan, membuang sampah sembarangan. Ini sering sekali dilakukan ya. Masih banyak orang yang belum sadar untuk membuang sampah di tempatnya. Terus yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas. Misalnya tidak pakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan, dan sebagainya. Yang ketiga, merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, dan sebagainya. Terus tidak membayar pajak, terus tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan Siskamling. Itu adalah beberapa contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara ya, yang hal-hal kecil yang sering kita temui di sekeliling kita. Sekarang kita akan membahas tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, ada supremasi hukum dan demokrasi yang harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti yang pertama polisi, yang kedua ada TNI, yang ketiga ada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan yang keempat adanya lembaga peradilan yang melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atau kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, dari keempat lembaga ini harusnya mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai peran masing-masing. Misalnya di sini polisi. Polisi itu bertugas untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak maupun pengingkaran kewajiban dan memberikan rasa aman kepada setiap pelaku tindak pidana umum maupun pada tindak pidana terorisme. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini ada dua cara, yaitu cara preventif, di mana upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah
terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Misalnya ada sosialisasi, ada spanduk, ada iklan, terus ada berbagai sumber informasi yang digunakan untuk mencegah dilakukannya pengingkaran kewajiban. Terus yang kedua ada cara represif, adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan oleh pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang. Contohnya ada pemberlakuan denda bagi pelanggaran. Selanjutnya peradilan dan saksi atas pelanggaran HAM di Indonesia. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000, penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Penahanan di pengadilan tinggi dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Nah, di sini jelas ya ada prosedur untuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Peradilan dan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia internasional. Nah, putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan itu bersalah berakibat akan jatuhnya sanksi. Sanksi internasional dijatuhkan kepada negara yang dinilai melakukan pelanggaran atau tidak peduli terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negaranya. Sanksi yang diterapkan bermacam-macam, yaitu yang pertama diberlakukannya travel warning atau peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu terhadap warga negaranya. Yang kedua, pengalihan investasi atau penanaman modal asing. Yang ketiga, ada pemutusan hubungan diplomatik. Yang keempat, pengurangan bantuan ekonomi. Yang kelima, adanya pengurangan tingkat kerjasama. Dan yang keenam, pemboikotan produk ekspor. Dan yang ketujuh, adanya embargo ekonomi. Nah, karena kita sudah belajar banyak sekali ya, kalian juga bisa memberikan kesimpulan kalian. Kalian bisa tulis di buku catatan kalian kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Atau kalian juga bisa menghubungi guru-guru masing-masing untuk melaporkan hasil kesimpulan kalian. Atau kalian bisa menuliskan kolom komentar untuk nanti saya koreksi tentang kesimpulan yang kalian ambil. Tapi di sini saya cuma memberikan kesimpulan sedikit saja bahwasanya hak dan kewajiban warga negara itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya juga memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat di mana seorang yang mendapatkan haknya karena dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang kedua, pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, yang terakhir kita masuk ke kegiatan refleksi. Setelah kalian menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan Pancasila, tentunya kalian semakin meyakini bahwa betapa pentingnya Pancasila itu untuk dijadikan sebagai dasar dalam proses penegakan hak asasi manusia. Coba sekarang renungkanlah hal-hal berikut, serta cobalah berikan jawabannya dengan penuh kejujuran. Yang pertama, dalam kenyataannya, manakah yang lebih sering kalian dahulukan antara hak atau kewajiban? Dan yang kedua, pernahkah kalian melalaikan kewajiban? Apabila pernah, jenis kewajiban apakah yang sering kalian lalaikan? Yang ketiga, hal apa yang sudah kalian lakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia? Coba ya tuliskan hasil refleksi kalian di buku tulis. Setelah itu laporkan kepada guru masing-masing. Terima kasih, sampai ketemu dalam pembelajaran online selanjutnya.